Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada perkuliahan kali ini materinya akan saya sampaikan via YouTube. Selamat menyimak. Materi chapter 5 ini berjudul Solid or Space Geometry, yang berarti bangun ruang. Pertama yang kita bahas adalah position of lines in space, yaitu posisi garis dalam bangun ruang. Pada bangun datar, kalau garis itu posisinya kalau nggak paralel ya sejajar. Sedangkan pada bangun ruang itu ada satu lagi namanya skew lines. Jadi skew lines itu adalah garis yang bersilangan, namun dia posisinya tidak berpotongan dan tidak sejajar. Contohnya adalah garis vertikal pada sisi depan dengan garis horizontal pada sisi belakang. Bisa dibayangkan kan? Nah, kalau position of planes in a space, posisi bidang pada bangun ruang itu sama dengan pada dua dimensi. Jadi dia itu bisa paralel atau sejajar, dia juga bisa intersect atau berpotongan. Nah, next ada polyhedra atau bidang banyak dalam bentuk jamak. Nah, polyhedra sendiri itu terdiri dari macam-macam polyhedron. Nah, polyhedron itu sendiri adalah kumpulan dari bidang datar segi banyak yang jumlah sisinya dibatasi dan dia terselubung tanpa memiliki lubang di dalamnya. Contohnya ada bangun-bangun di bawah tersebut, dan itu sudah ditunjukkan ada yang bukan polyhedral. Contohnya yang di bawah itu ya. Jadi yang bawah itu has a hole, jadi dia berlubang, maka dia bukan polyhedron. Lalu yang bawah yang sebelahnya itu ada setengah lingkaran ya kayak burger itu kenapa kok juga bukan? Karena dia bukan sisi datar, dia sisi lengkung. Lalu yang di sebelahnya lagi itu ada bangun yang keroak gitu ya, not closed, maka dia juga bukan polyhedron karena ada bagian yang terbuka. Next ada part of polyhedra, jadi bagian-bagiannya. Yang pertama adalah dia punya sisi yang disebut dengan faces atau sides. Next, dia punya rusuk yang disebut dengan edges. Dan dia punya vertex, artinya adalah titik sudut. Jadi di bawah itu adalah contoh kubus. Nah, itu ditunjukkan mana yang vertex, mana yang face, mana yang edges. Kemudian ada types of polyhedra, jadi macam-macam polyhedra. Yang pertama adalah prism atau prisma. Jadi prisma ini adalah dia has identical polygonal faces. Dia punya sisi yang opposite each other, jadi berseberangan satu sama lain. Gitu. Jadi yang pertama. Kemudian jadi yang kedua, the segment bagiannya itu yang menghubungkan sisi alas atau base side dengan top side atau sisi atas disebut dengan side edges. Side edges artinya adalah rusuk tegak. Dan yang bukan rusuk tegak itu disebut dengan rusuk alas. Jadi dia punya rusuk tegak dan punya rusuk alas atau base edges. Kemudian dia juga ada ciri yang ketiga. Kalau sebuah n-sided prism, jadi prisma dengan n sisi, maka dia mempunyai n rusuk tegak dan 2n rusuk alas. Itu kan contohnya kan prisma segitiga ya. Maka dia adalah prisma segitiga, n-nya 3. Dia punya 3 rusuk tegak dan dia punya 2n base edges. Dia punya 6, berarti dia punya 6 sisi rusuk alas. Lalu the opposite, sisi yang sama disebut dengan base. Jadi itu yang identical side adalah segitiga ya, yang sama itu, maka dia disebut dengan base. Selanjutnya sisi yang lain disebut dengan lateral sides atau sisi tegak. Next, if the lateral side of a prism are rectangles, it is a right prism. Jika sisi tegak dari sebuah prisma itu berbentuk persegi panjang, maka dia disebut dengan prisma tegak atau right prism. Dan kalau bukan,
Kalau dia tidak memiliki lateral side atau tidak memiliki sisi tegak, maka dia disebut dengan oblique prism atau prisma miring. Next, naming prism, memberi nama pada prisma. Jadi ketika kita memberi nama pada sebuah prisma, kita punya dua acuan. Yang pertama kita sebutkan dulu dia right or oblique, tegak atau miring, lalu diikuti dengan bentuk prism basisnya, bentuk alasnya bagaimana bangun itu, atau disebutkan jumlah sisi tegaknya. Itu contohnya ada right pentagonal prism, artinya dia memiliki prisma dengan sisi tegak dan prisma yang memiliki sisi alas berbentuk segi 5, atau bisa juga disebut dengan right five-sided prism. Jadi dia prisma sisi tegak dengan jumlah sisinya, sisi tegaknya berjumlah 5. Lalu di sebelahnya itu ada oblique rectangular prism. Dia artinya prisma miring ya, prisma miring yang alasnya berbentuk rectangular atau persegi panjang. Kemudian bisa juga dia disebut dengan oblique four-sided prism, yaitu prisma miring yang mempunyai sisi tegak sebanyak 4. Nah, jadi optionnya memberi nama itu ada dua macam. Pertama, sebutkan dulu dia tegak atau miring, yang diikuti dengan bentuk alasnya atau banyak sisi tegaknya. Jadi kalau menyebutkan sisi tegaknya, ya berarti nggak usah disebutkan bentuk alasnya. Tapi kalau menyebutkan bentuk alasnya, maka jumlah sisi tegaknya tidak perlu disebutkan. Jadi dipilih salah satu. Tapi untuk right atau oblique itu wajib disebutkan di depan. Selanjutnya special kinds of prism. Jadi ada bangun-bangun yang sebenarnya dia termasuk ke dalam prisma, cuman kita nggak biasa menyebutnya sebagai prisma. Jadi dia punya nama sendiri. Yang pertama adalah cube atau kubus. Part of a cube, bagian-bagian dari kubus. Yang pertama adalah dia punya 6 flat sides of equal squares. Dia punya 6 sisi yang bentuknya equal, bentuknya sama. Contohnya sisi side A, B, C, D. Kemudian dia punya 12 edges of equal length. Jadi dia punya 12 rusuk yang panjangnya sama. Contoh edge AB. Kemudian dia punya 8 vertices atau 8 titik sudut. Contohnya point A. Lalu dia punya 12 face diagonals. Dia punya 12 diagonal sisi. Contohnya segmen line AF. Lalu dia punya 4 space diagonals atau 4 diagonal ruang. Contohnya segmen line AG. And the last, dia punya 6 diagonal planes atau 6 bidang diagonal. Contohnya side ABGH. Dan di bawah itu ada net of a cube. Jadi itu jaring-jaring kubus. Sebenarnya jaring-jaring kubus ada macam-macam ya, ada beberapa. Cuma di situ hanya diberi contoh satu. Number 2 adalah cuboid atau kita mengenalnya dengan balok. Jadi cuboid adalah a rectangular prism, prisma persegi panjang yang has 8 rectangular solid angles. Jadi punya 8 sudut pada sisi persegi panjangnya. Dan dia punya 12 edges atau 12 rusuk. Dan dia equal and parallel in force. Punya 4 sisi persegi panjang yang sama dan sejajar. Lalu, it is bounded by 3 pairs of congruent rectangles lying in parallel planes. Dia dibentuk dari 3 pasang sisi kongruen yang sejajar. Contohnya pasangan sisi depan belakang, pasangan sisi atas bawah, dan pasangan sisi kanan dan kiri. Kemudian kita punya pyramid atau limas. Jadi pyramid itu adalah bangun dimensi 3, bangun ruang dimensi 3 yang mempunyai alas dan titik sudut yang dihubungkan dengan line segmen atau segmen garis. Naming pyramid.
The lateral sides of a pyramid are triangles. Jadi sisi tegak pada sebuah limas itu berbentuk segitiga. If they are isosceles triangles, atau jika mereka punya jika limas itu punya segitiga sama kaki, sisinya berbentuk segitiga sama kaki, then it is a right pyramid. Dia disebut dengan limas sisi tegak. Nah, kalau dia tidak memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga sama kaki, maka dia disebut dengan oblique pyramid atau limas sisi miring. The Platonic Solids atau bangun ruang Plato. Jadi ada seorang ilmuwan, peneliti bernama Plato yang dia itu menemukan bangun ruang yang memiliki ciri tersendiri dan dia punya keistimewaan yang berbeda dengan bangun ruang yang lain. Dan ini hanya 5. Jadi kalau ditanya sebutkan yang termasuk ke dalam Platonic Solids, maka dia hanya ada 5 itu. Ada tetrahedron, ada cube, ada octahedron, ada dodecahedron, dan isosahedron. Nah, kenapa kok dia disebut istimewa? Ternyata menurut Plato dia punya keistimewaan diantaranya ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Semua permukaannya berbentuk sama. 2. Semua rusuknya sama panjang. 3. Semua sudut permukaannya sama besar. Nah, di sini memang tidak ada, tapi saya sudah mencari di internet, saya sudah googling, dan saya juga penasaran kenapa kok dia disebut Platonic Solids. Ternyata itu tadi, dia punya keistimewaan dari bangun ruang yang lain dan hanya dimiliki oleh 5 bangun ruang ini. Cylinder atau tabung. A cylinder is a prism in which the base are circles or ellipse. Jadi silinder atau tabung adalah sebuah prisma yang mempunyai alas berbentuk lingkaran atau elips. Types of cylinder, macam-macam tabung. A cylinder can be right or oblique. Sebuah tabung itu bisa tegak atau miring. And cylinders are named in the same way as prism and pyramids. Dan tabung itu diberi namanya itu juga sama dengan kalau kita memberi nama prisma dan limas. Jadi disebutkan right atau oblique, kemudian disebutkan bentuk alasnya, circular, lingkaran, atau elliptical, ellipse ya. Contohnya itu di bawah, a right circular cylinder, artinya dia sebuah tabung tegak yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kalau an oblique elliptical cylinder, dia adalah sebuah tabung dengan miring, sisinya miring, dan alasnya berbentuk elips. Kemudian ada cone atau kerucut. A cone is like a pyramid but with a circular base instead of a polygonal base. Jadi kerucut itu, cone itu adalah kerucut. Dia itu seperti limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Nah, dia seperti es krim cone gitu ya bentuknya, cuma terbalik. Yang terakhir ada sphere atau bola. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari bola itu disebut dengan ball, cuman kalau dalam matematika dia disebut dengan sphere. It is the set of all points in space a fixed distance from a given point called the center of the sphere. Jadi dia itu berisi kumpulan titik-titik di dalam ruangan yang jaraknya itu sama dari titik pusatnya. Lalu, sphere has a radius and diameter just like a circle does. Jadi, bola itu sama dengan lingkaran. Dia juga punya jari-jari dan juga punya diameter. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.